Jadi kita semua tahu kalau misalnya akhir-akhir ini karena pandemi COVID-19 ini kita harus stay at home, kita harus social distancing dan sebagainya. Tapi sebenarnya kenapa sih kita harus melakukan hal itu gitu? Nah, sebenarnya hal-hal tersebut itu ada hubungannya dengan matematika. Jadi di video kali ini aku mau membahas hubungan COVID-19 dengan matematika. Oke, kita mulai dari pertanyaan. Kenapa sih kita harus social distancing? Kenapa sih kita harus karantina di rumah? Kita nggak boleh keluar-keluar? Kenapa sih sekolah itu sampai diliburin? Bahkan UN di-cancel loh. Kenapa? Banyak konser-konser dan acara-acara besar ditunda, ibadah-ibadah ditunda, bahkan event paling besar juga ditunda, yaitu Tokyo Olympic 2020. Terus kita mungkin nanya, ini semua tuh gak lebay ya? Kenapa sih harus segininya? Emang gak bisa tuh orang-orang yang sakit aja dirawat di rumah sakit, yang sisanya ya keluar-keluar aja terserah gitu? Kenapa kita semua harus di rumah masing-masing? Nah, jawabannya ada di grafik ini. Jadi gini guys, kurva ini menunjukkan pola terjadinya suatu wabah penyakit. Sumbu X itu menunjukkan waktu atau durasi terjadinya suatu wabah, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan jumlah kasusnya. Nah, kurva pertama itu menunjukkan penyebaran wabah yang rapid. Jadi penyebaran wabahnya itu cepat banget, sehingga banyak orang sakit dalam waktu yang singkat. Terus ada kurva kedua. Kurva kedua ini menunjukkan penyebaran wabah yang lambat. Jumlah orang yang sakit itu lebih tersebar dalam periode waktu yang lebih lama. Mungkin kalian bertanya, loh enak dong Jar, kan yang pertama itu lebih cepat kena, lebih cepat selesai. Tunggu dulu, ada hal menarik yang harus kita perhatikan dari kedua kurva ini, yaitu sebenarnya jumlah orang yang sakit di kurva pertama dan kurva kedua itu sama. Lah, terus bedanya apa dong? Nah, di sini ada satu garis yang kita harus perhatikan baik-baik. Garis apa itu? Jadi satu garis ini menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan kita, yaitu jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah alat kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kita sekarang bayangin kalau kejadiannya di kurva pertama, banyak orang sakit dalam waktu yang singkat. Kita bisa lihat kalau misalnya ada bagian kurva yang terletak di atas garis itu kan. Artinya ada banyak orang yang positif yang nggak bisa diurus di rumah sakit atau yang nggak bisa dapat perawatan khusus karena terbatasnya peralatan medis itu yang garis itu kan. Akibatnya apa? Yang pertama, tenaga medis kita kewalahan untuk mengurusi mereka semua. Yang kedua, pasti ada banyak pasien yang nggak dapat penanganan sehingga bisa menyebabkan lebih banyak orang yang meninggal. Sebaliknya, di kurva kedua, meskipun penyebarannya lambat ya, meskipun selesainya lebih lama, tapi semua pasien yang positif bisa diurus dengan baik, sehingga jumlah pasien yang meninggal bisa lebih sedikit dibandingkan kurva yang pertama. Nah, makanya nih, kita harus memperlambat penyebaran wabah itu, supaya kurva yang tadinya tinggi gitu, bisa melandai, bisa lebih ke arah kurva kedua. Nah, melandaikan kurva atau memperlambat penyebaran itu disebut dengan flatten the curve. Kalian pasti sering dengar kan, flatten the curve. Nah, di sini ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa penyebaran virus ini bukan merupakan penyebaran linear, melainkan penyebaran eksponensial. Apa itu linear? Apa itu eksponensial? Waduh, bahasanya susah ini. Nah, dulu pas pelajaran matematika, pasti kita belajar grafik linear. Grafik linear itu kayak gimana? Grafik linear itu kayak garis lurus biasa. Misalnya, garis Y sama dengan X plus 10. Jadi, kalau linear, pertambahannya itu konstan. Setiap hari tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Tapi itu beda dengan kasus kali ini. Kasus kali ini itu bersifat eksponensial. Maksudnya apa? Nah, kita coba pikirin contoh sederhana, nggak usah virus dulu. Kita coba bayangin ada toples nih ya. Dalam toples ini ada satu bakteri lucu yang bisa berkembang biak menjadi 2 setiap harinya. Lalu toples ini bisa menampung 1000 bakteri ini. Oke, kita bayangin di hari pertama bakteri tersebut berubah menjadi 2, ya kan? Jadi dia berkembang menjadi 2. Di hari kedua dia berkembang menjadi 4. Di hari ketiga dia berkembang menjadi 8 ya. Dikali 2 terus 4 kali 2 8. Di hari berikutnya 16. Hari berikutnya lagi 32. Berikutnya lagi 64. Berikutnya lagi 128. Berikutnya 256. 512. 1024 di hari ke-10. Bayangin deh, toples itu penuh di hari ke-10 ya. Di hari keberapa toples itu setengah penuh? Jawabannya adalah hari ke-9. Iya gak? Coba bayangin deh, di hari ke-9 dia itu masih setengah, tapi di hari ke-10 dia udah full. Bahkan nih, kalau misalnya kita tarik mundur, di hari ke-7 dia itu masih 10% dari toples tersebut. Kebayangkan seberapa cepat perkembangannya gitu. Bahkan di hari ke-11 toplesnya jadi 2, ya gak? Di hari ke-12 toplesnya jadi 4, ada 4000 bakteri. Gila banget kan perkembangannya. Nah, itulah definisi dari perkembangan eksponensial. Kalau dalam kasus ini bisa dirumuskan jumlah bakteri sama dengan 2 pangkat X. X itu adalah harinya. Jadi hari pertama 2, hari kedua adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, sekarang kita balik lagi ke COVID-19 ini. Kalau kita merumuskan perkembangan COVID-19 ini dengan rumus sederhana, kita set 3 variabel. Variabel yang pertama adalah NH. NH itu adalah jumlah kasus per hari. Jadi H itu hari. Jadi N1 adalah jumlah di hari pertama.
N2 adalah jumlah di hari kedua, dan seterusnya. Lalu ada R. R itu apa? Jadi R itu adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan orang yang positif. Jadi nih, dalam satu hari, pasien positif ini ketemu berapa orang? Itu adalah R. Lalu berikutnya variabel P. Jadi P itu adalah peluang orang yang ketemu pasien positif itu atau berpapasan dengan pasien positif itu juga tertular sehingga jadi positif. Semoga sampai sini kalian bisa paham, karena virus COVID ini kan menular dan ditularkan oleh pasien yang positif. Sehingga ada kemungkinan bahwa orang-orang yang berada di dekat dengan pasien positif ini bisa kena juga kan. Jadi, kita bisa rumuskan bahwa delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Nah, delta NH itu apa? Delta itu adalah perubahan, ya, dalam matematika atau dalam fisika itu adalah lambang dari perubahan. Jadi maksudnya adalah pertambahan orang yang positif dalam satu hari. Nah, artinya kita bisa bilang bahwa NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH kali R dikali P. Jadi maksudnya apa? NH plus 1 adalah jumlah total orang positif di hari berikutnya sama dengan NH plus delta NH, ya kan? NH itu adalah orang yang positif di hari sebelumnya ditambah perubahannya. Nah, di sini perhatikan deh. NH ditambah NH dikali R dikali P, itu kita bisa faktorkan NH-nya. NH-nya kita bisa keluarkan, sehingga kita memperoleh rumus bahwa NH plus 1 sama dengan 1 ditambah RP dikali NH. Nah, NH plus 2 apa? NH plus 2 adalah 1 ditambah RP pangkat 2 NH. Sehingga di hari ke X, ya, di hari ke X, NX sama dengan 1 ditambah RP pangkat X NH atau N0 hari ke 0. Nah, di sini kan sudah dapat rumusnya kan? Kalau NX sama dengan 1 tambah RP pangkat X NH. Nah, pertanyaan terakhir adalah gimana cara kita bisa mengurangi NX? NX adalah total pasien yang positif di hari ke X, yaitu dengan mengurangi R dan P tersebut. Ingat, R itu apa? R adalah rata-rata jumlah orang yang ketemu sama pasien yang positif, dan P adalah peluang orang yang ketemu ini juga jadi positif. Caranya yaitu dengan social distancing dan stay at home. Itu untuk mengurangi R-nya. Kalau misalnya kita social distancing, kalau misalnya kita stay at home, jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif itu pasti berkurang, ya kan? Terus berikutnya kita harus pakai masker, kita harus pakai disinfektan, kita harus cuci tangan. Itu untuk mengurangi P. Kita mengurangi peluang. Meskipun kita ketemu sama pasien positif, kalau misalnya kita pakai masker, kalau misalnya kita pakai disinfektan, cuci tangan, maka peluang kita untuk tertular itu berkurang, ya kan? Sehingga dengan melakukan social distancing, stay at home, cuci tangan dan sebagainya itu, kita bisa mengurangi RP itu. Oke, jadi kita sekarang langsung masuk ke contohnya supaya lebih gampang dimengerti, oke? Misalnya nih, kita nggak social distancing. Dalam artian, kita masih keluar-keluar, kita masih nongkrong sama teman-teman kita. Sehingga, dalam satu hari, anggap aja ada 50 orang yang ketemu dengan pasien positif. Artinya, R-nya itu 50. Lalu kita anggap kalau misalnya peluang seseorang bisa tertular yaitu 1%. Kecil banget kan? 0,01 tuh. Sehingga R dikali P yaitu 50 dikali 0,01 sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita masukin rumus jumlah hari ke X yang kita sudah temukan yaitu NH plus X sama dengan 1 tambah RP pangkat X NH. Kita misalkan jumlah pasien positif NH sudah ada 100 orang. Sehingga rumusnya menjadi NH plus X sama dengan 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5 dipangkat X dikali 100. Nah, misalnya kita ditanya nih, berapa jumlah orang yang positif di hari ke-14 atau 2 minggu setelah hari itu? Tinggal masukin X sama dengan 14. Kita ketemu jawabannya yaitu 29.192 orang. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya kita social distancing, dalam artian kita stay at home, kita nggak terlalu ketemu banyak orang, pasti jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif berkurang dong, ya kan? Jadi, misalkan R-nya tadinya 50, jadi 10 orang. Dengan peluang yang sama, yaitu 0,01, R dikali P menjadi 10 dikali 0,01, yaitu 0,1. Kita masukin ke rumusnya dengan NH yang masih sama, yaitu 100. Jadi, NH plus X sama dengan 1,1 pangkat X dikali 100. Nah, kalau ditanya hari ke-14 berapa, kita masukin, kita hitung, hasilnya adalah 379 orang. Jauh banget kan guys bedanya? Jadi, kalau kita nggak social distancing, kita masih ketemu banyak orang, masih nongkrong, maka keadaannya itu bisa jadi parah banget. Jauh lebih parah kalau misalnya kita social distancing.
Nih, aku tunjukin deh. Kalau R kali P-nya berubah dikit aja, grafiknya itu akan berubah drastis. Lihat deh perubahan grafiknya. Jadi R kali P ini sangat-sangat sensitif, sehingga kita benar-benar harus berusaha menguranginya dengan cara social distancing, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan sebagainya. Nah, mungkin kalian penasaran kapan sih wabah ini bisa berakhir? Nah, inilah gunanya grafik ini, guys. Karena kita tahu perkembangan eksponensial, jadi kita bisa memprediksi waktu berakhirnya dengan mencari fungsi eksponensialnya. Seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak alumni Universitas Indonesia. Mereka membuat simulasi dalam kuliah matematika untuk mengetahui kapan sih kira-kira wabah COVID-19 ini bisa berakhir. Oke, jadi di sini aku akan menyampaikan kesimpulan yang penting dari hasil risetnya kakak-kakak UI ini. Jadi, mereka menjalankan 3 skenario. Skenario pertama yaitu per 1 April 2020, udah lewat ya, nggak ada kebijakan signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia. Skenario kedua, per 1 April, kebijakan itu ada, tapi masyarakatnya, kita-kita ini nggak taat, nggak tegas dalam mematuhi kebijakan tersebut. Dan skenario ketiga, per 1 April, diberlakukan kebijakan, dan kitanya tegas, kita disiplin dalam melakukan social distancing dan physical distancing ini. Hasil dari 3 skenario ini, bisa kita lihat di grafik ini. Jadi, yang merah itu skenario 1, yang biru itu skenario 2, dan yang hijau skenario 3. Kelihatan banget gak sih bedanya sejauh apa? Kalau kita menjelaskan grafik ini, skenario pertama nih, puncak pandeminya terjadi tanggal 4 Juni dengan 11.319 kasus baru, total kasusnya itu ratusan ribu. Berakhir pada akhir Agustus atau awal September. Skenario kedua, puncak pandeminya 2 Mei dengan 1.490 kasus baru dan akumulasi kasusnya atau totalnya 60.000. Nah, skenario 3, puncak pandeminya itu tanggal 16 April dengan 500 kasus baru dan total kasus positifnya 17.000 kasus. Lihat gak? Jauh banget bedanya ketika kita benar-benar social distancing sama ketika kita santai aja gitu. Guys, jadi dari video ini dengan simulasi matematika dan perhitungan matematika, kita tahu sekarang betapa pentingnya social distancing. Dan ketika kita nggak melakukan social distancing, ketika kita semena-mena, hasilnya bisa separah itu, guys. Kalau misalnya pandemi ini mau cepat selesai, kita sama-sama taat peraturan, kita disiplin, kita semua punya peran yang penting. Kita semua, bukan cuma pemerintah, bukan cuma tugas medis, kita sendiri ini punya peran yang penting. Dan kita bisa menjadi pahlawan dengan cara tinggal di rumah. Dan buat kita semua yang punya rezeki berlebih, ada banyak banget orang yang sudah menggalang dana, kita bisa mendonasikan beberapa uang kita untuk membantu orang-orang yang kalau misalnya mereka nggak keluar atau nggak kerja, mereka nggak bisa hidup. Ayo kita berjuang bersama-sama untuk bisa melawan pandemi ini. Kalau misalnya kalian masih mau belajar lebih lagi tentang materi eksponen dan juga eksponensial ini, kalian bisa belajar lebih lanjut di aplikasi Zenius di kelas 10 Matematika Peminatan. Atau misalnya kalian penasaran dengan virus dan sistem imun tubuh manusia, kalian juga bisa belajar di app Zenius. Materi tentang virus ada di kelas 10 dan materi tentang sistem imunitas ada di kelas 11. Oke, jadi begitulah pentingnya social distancing dan juga pentingnya kita menjaga kesehatan kita untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Mari kita terus sama-sama berdoa dan juga mengingatkan teman-teman kita untuk social distancing dan menjaga kesehatan sehingga wabah COVID-19 ini dapat selesai dengan secepatnya. Oke, jadi semoga video kali ini bermanfaat dan silakan share video ini, semoga semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya.